Dan oke ya, kayaknya tadi nggak ada yang mau request bahas soal apa gitu kan. Jadi karena tidak ada, kita nyoba untuk soal yang ini ya. Oke, jadi kita coba nomor 1. Kita akan menunjukkan di situ apa? Kita ingin A itu himpunan kosong jika dan hanya jika A-nya sama dengan himpunan kosong jika dan hanya jika B-nya itu sama dengan B-nya sama dengan apa itu? A iris B komplement. A iris B komplement digabung dengan A komplement iris B. Jadi ini satu kesatuan ya yang di sisi kanan. Jadi sepertinya yang lebih mudah dari kiri ke kanan ya. Jadi diri ke kanan berarti kan artinya kita punya diketahuinya adalah A-nya himpunan kosong. Terus kita punya apa? Berarti B itu sama dengan apa ini? Jadi kalau himpunan kosong diiriskan dengan sesuatu, ya jelas dia kosong ya. Iya nggak? Jadi ini kan sama saja himpunan kosong digabung dengan B ya. Oke ya. Atau inilah kalau misalkan bingung nanti pakai ini bisa dari sisi, nah kalau misalkan bingung yang dari kiri ke kanan karena yang kiri terlalu pendek, bisa dari kanan ke kiri. Jadi kita punya A iris B komplement digabung A komplement iris B. Ketika A-nya himpunan kosong, berarti kan kita ganti ini kosong, iris B komplement, terus A komplement itu kan berarti ini ya, semestanya, semesta iris B, ya kan? Jadi di sini kosong digabung dengan semesta iris B berarti B. Ini sama dengan B. Jadi seperti itu. Kita memperoleh ini. Terus selanjutnya untuk dari kanan ke kiri. Jadi kita punya modal B-nya itu A iris B komplement digabung dengan A komplement iris B, ya kan? Yang ini diketahuinya, yang mau ditunjukkan apa? Kita mau menunjukkan A-nya himpunan kosong ya. Jadi kita memperoleh apa di situ? Jadi kita punya modalnya di sini. Ya, salah satu yang paling mudah mungkin bisa kita gunakan reduksio ad absurdum. Jadi kita pakai pengandaian. Jadi andaikan A ini tidak sama dengan himpunan kosong, artinya apa? Ya terdapat A kecil anggota A, ya kan? Jadi kita punya apa di situ? Kita punya ketika ada A kecil diiriskan dengan yang ada di situ, ini B komplement ya, B komplement kan? Ah, jadi ada dua kemungkinan ya di sini ya. Jadi A-nya anggota B atau A-nya bukan anggota B kan? Ya kan? Jadi kemungkinan pertama kalau A-nya anggota B, berarti artinya apa? Kalau A-nya anggota B, berarti di sini A-nya kan anggota B ya. Jadi kita punya di sini A diiris B komplement digabung dengan A komplement iris B. Ini gimana ini? Kira-kira ini. Jadi A diiris B komplement. Kira-kira bagaimana? Atau mungkin ini A besarnya harus subset dari B ya. Bisa jadi. Ini tuh targetnya apa sih? Berarti kan kita ingin menunjukkan ada suatu elemen yang ini ya. Ya, dia anggota B tapi bukan anggota yang kanan, atau dia bukan anggota yang kanan tapi ya kalau kita ingin menunjukkan ada kontradiksi kan berarti kita mau menunjukkan B tidak sama dengan itu kan. Jadi ada elemen yang hanya termuat dalam salah satunya lah. Jadi ya seperti itu.
Atau mungkin ada yang punya ini usulan lain untuk pembuktiannya. Atau enggak Pak, kalau dicoba itu A iris B komplement itu A kurang B toh, dengan A Iya. komplement B, B kurang Yap. A. Itu kayak Untuk gimana untuk lanjutinnya? Saya stuck di situ. Oh, saya pikir ini Enggak, ada maksudnya tambahan sesuatu. approach lain dari selain apa tuh? Selain reduksi atau absurdum, kayak langsung pakai aljabar himpunannya. Langsung make bisa jadi, bisa digunakan, ya siapa tahu, atau pakai kontraposisinya. Yang mau ditunjukkan hanya kosong ya kan? Atau ini mungkin diambil sebarang anggota A itu kan. Jadi kalau pengen langsung ya kemungkinan besar yang bisa digunakan seperti ini. Karena kita ingin membuktikan hanya himpunan kosong. Artinya ketika kita ngambil sebarang anggota A, nanti kita tunjukkan aja dia nggak mungkin memenuhi. Artinya ya A-nya nggak punya anggota kan sebetulnya. Itu juga bisa ya. Tapi prinsipnya logikanya sama seperti pakai reduksio juga. Kalau misalkan A-nya nggak kosong, jadi ada kontradiksi kan di situ. Jadi dari sini kita memperoleh apa ini? Kalau A-nya anggota B, berarti A diiris B komplement itu ya cuma A dikurang B ya, sama saja ya. Ya kan? Jadi A kecilnya ini kan sudah nggak ada di sini lagi kan? Iya kan? Karena A-nya anggota B kan? Oke ya. Terus yang di sisi kanan A komplement diiris B. Jadi karena ini kan A-nya bukan anggota A komplement kan? Ketika kita iriskan dengan B, artinya apa? Jadi A-nya nggak mungkin anggota yang di sisi kanan kan? Ini, iya nggak? Jadi kesimpulannya adalah ya A-nya itu tidak termuat. Jadi keseluruhannya ini hanya bukan anggota semuanya ini ya. Iya nggak? Kalau kita punya gabungan kan dia harus termuat dalam salah satu nih, ya kan? Ternyata oh ini. Jadi kalau kita punya gabungan kan dia harus masuk di salah satu nih, ya kan? Padahal dia nggak ada yang di depan, dia juga nggak masuk di yang di belakang kan? Kenapa nggak ada yang di depan? Karena ini A-nya anggota B. Jadi kalau A diiriskan B komplement, berarti kan yang di luarnya B. Berarti kan A-nya nggak masuk di situ. Oke ya, jadi yang depan ini jelas A bukan anggota ini. Dan yang kedua adalah A-nya tadi anggota A kan. Terus dia di sini A komplement diiris B. Jadi yang di luarnya A diiriskan dengan B. Otomatis A-nya, A kecilnya ini nggak masuk di yang sini juga. Jadi A kecilnya ini nggak masuk di sini. Padahal di sisi lain, nah kita punya B-nya sama dengan ini kan. Jadi apa? Diketahuinya dari sini. Nah ini, jadi kita punya apa? Di satu sisi A anggota B, di satu sisi A bukan anggota dari A iris B komplement digabung dengan A komplement iris B kan. Jadi kesimpulannya apa? Terjadi kontradiksi. Karena yang kita ketahui harusnya B-nya itu sama dengan A diiris B komplement digabungkan dengan A komplement diiriskan dengan B. Itu kasus pertama ketika A-nya anggota B. Terus bagaimana kalau A-nya bukan anggota B? Jadi kita punya ketika A-nya bukan anggota B, jadi A-nya masuk di sini ya. Oke ya, jelas ya. Jadi A-nya itu kan anggota dari A diiris B komplement. Jelas ya. Kenapa? Karena A-nya di luarnya B dan A-nya juga di anggota A. Makanya anggota di situ. Jadi artinya apa? Kita punya A anggota dari A iris B komplement digabung dengan A komplement iris B, ya kan? Karena kalau dia anggota di salah satunya berarti di anggota dari gabungannya. Oh, digambar. Ya, bagus. Nanti saya ilustrasikan pakai gambar ya. Jadi kita punya ada di sini, padahal kita punya apa? Ya dari diketahui B itu sama dengan ini. Jadi ya di satu sisi A anggota di sini, padahal A juga bukan anggota B kan.
berarti ada kontradiksi. Oke ya, jadi kita punya seperti itu. Dua-duanya kontradiksi, dua kemungkinan ini kontradiksi, artinya ya pengandaian salah ya. Pengandaian salah. Jadi kalau mau kita pakai gambar, kenapa udah ada coret-coretannya? Ini file dari mana? Kok ada coret-coretannya? Udah. Jadi yang kasus pertama itu kita asumsikan ini ya. Jadi ada yang di B. Jadi asumsinya gini lah, kita punya di sini, terus kita punya di sini A-nya, di sini misalkan B-nya gitu kan. Terus kalau yang kasus yang pertama itu ya A-nya di sini ya, A-nya di A iris B kan. Oke ya. Terus kita ganti warna supaya lebih mudah. Jadi Nah, jadi kita mau melihat A iris B komplement. A iris B komplement itu mana? Jadi kita punya yang di sini, ya kan? Terus selanjutnya digabung dengan A komplement iris B. Di luarnya A, di dalamnya B. Berarti kan di sini ya. Oke ya. Nah, di sisi lain, ya kita punya ini ya tadi. Jadi kita punya tadi kan A-nya anggota B, ya kan? Padahal kalau kita lihat di sini, A-nya bukan anggota A iris B komplement digabung dengan A komplement iris B kan. Jadi kesimpulannya B tidak sama dengan A iris B komplement gabung A komplement iris B. Jadi kontradiksinya di sini. Di sisi lain, kalau misalkan kita ngambil ya sama di sini, tapi kita nggak peduli ya. Jadi posisi A-nya itu maksudnya A dan B-nya itu dia beririsan atau tidak, kita nggak terlalu peduli sebetulnya. Jadi kita punya A di sini, B di sini. Ketika kita ngambil A-nya di sini, artinya apa? Sama seperti tadi, yang bagian ini ya tadi kan yang di sini ya. Jadi A-nya itu bukan anggota B, oke ya. Jadi A bukan anggota B, ya kan? Padahal soalnya kan dia di luarnya ini ya, himpunan yang di B-nya kan. Di sisi lain kita punya A-nya itu anggota dari A iris B komplement digabung dengan A komplement iris B kan. Jadi kita punya seperti ini, yang artinya apa? Kita punya B-nya tidak sama dengan A iris B komplement digabung dengan A komplement iris B. Jadi kita juga punya suatu kontradiksi. Jadi apapun yang kita peroleh ketika A-nya ini memuat suatu elemen, ya dia pasti gagal untuk dipenuhi itu B sama dengan bla 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 blanya itu kan. Jadi ya mau tidak mau A-nya harus himpunan kosong. Dan bayangkan ketika A-nya ini himpunan kosong, ya kan berarti ini nggak pengaruh apapun kan. Jadi kita punya B dan apa yang bagian ini. Jadi A iris B komplement digabung dengan A komplement iris B-nya, berarti kan sama-sama yang di dalam sini ya, ketika A-nya himpunan kosong. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang nomor 1A. Ada yang mau ditanyakan mungkin 1A? Kalau jika dan jika amannya dua arah, titik. Amannya. Tapi ya kadang-kadang kita butuh ini ya, butuh apa? Bisa jadi kalau jika dan jika itu bisa jadi sekali jalan selesai, karena setiap langkah yang kita pakai itu langsung dua arah, itu juga bisa. Tapi ya kalau pengen aman ya bisa kayak gini tadi, dipecahkan, karena kadang-kadang yang satu sisi lebih sulit daripada yang sisi lainnya, dan apa langkah yang kita pakai tadi pun juga tidak yang dua arah semuanya kan, jadi masing-masingnya kan hanya satu arah. Ada yang mau ditanyakan mungkin nomor 1A? Sederhana ya, dan bagus. Oke ya. Jadi ini nomor 1, kita lanjut nomor 2.
A subset B, jika dan hanya jika. Nah, ini 1B ini salah satu contoh yang kita perlu untuk memahami yang namanya keanggotaan dari suatu himpunan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah 2 pangkat A itu isinya apa? Isinya adalah semua misalkan apa ya? AI gitu, di mana AI ini subset dari A gitu kan. Terus 2 pangkat B itu juga sama ya, BI, di mana BI itu subset dari B. Jadi isi dari 2 pangkat A dan juga 2 pangkat B itu adalah isinya himpunan. Oke, jadi pertama mau kanan atau kiri dulu? Ini reactionnya ada panah kanan, panah kiri nggak nih? Reaction tuh mana sih? Kok nggak muncul ya? Ini smiley di chat. Di tempat saya reaction nggak muncul ya. Ini ada polling nih. Lah edit. Editnya harus ke Zoom ya. Oke, gini aja. Oke. Kalau ke kanan berarti iya, kalau ke kiri berarti tidak ya. Ini sudah di launch. Kalau kanan iya, kalau kiri tidak. Mau kanan atau kiri dulu? Bisa jawab kan? Wah, ternyata lebih seru kalau ada seperti ini ya. Oke, wah hampir semuanya pengen ke kanan. Izin bertanya. Yap, silakan. Mengenai definisi dari 2 pangkat A, himpunan A itu seperti apa, Pak? Ini kelihatan kan ya layarnya? Iya, Pak. Tapi saya masih belum paham maksudnya. Oh gitu, oke. Saya jelaskan sekalian. Oke, sip. Terima kasih sudah ini ya. Jadi barangkali yang lain juga ada pertanyaan yang sama kan, siapa tahu kan. Jadi contohnya ini aja. Paling mudah itu jelasin pakai contoh ya. Kalau definisinya ini udah kelihatan kan. Jadi ya suatu himpunan yang isinya ya semua subset dari himpunan tersebut ya. Mudahnya. Jadi kalau misalkan saya punya himpunan A, isinya saya random aja angka, misalkan 7, 10, 5 gitu kan. Atau 15 lah biar ada urutan ya. Ada apa? Kelihatan ini ya. Terus subset dari A itu apa saja? Himpunan apa? Subsetnya dari A itu kita punya himpunan kosong, ya kan? Jadi yang subsetnya A. Terus yang isinya singleton hanya satu saja. Terus selanjutnya yang isinya 2. Kita punya 7, 10, 7, 15, terus 10, 15 gitu kan. Terus selanjutnya sama yang isinya 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cocok. Yang isinya 3 berarti A kan. Jadi 2 pangkat A ketika A-nya seperti ini, ya ini semuanya. Nah, ini dia adalah 2 pangkat A. Jadi kita membuat list. Jadi semua subhimpunan dari A, nah itu kita kumpulkan, dia jadi 2 pangkat A. Nah, ini tadi pollingnya udah, terus kita ke kanan ya tadi ya. Jadi ini saya cukupkan. Tapi sebelum polling, nah pertanyaan, bisa di-share result ya. Stop sharing. Terus kalau mau new or relaunch. Oke, continue. Loh, sebentar. Pertanyaannya adalah apakah 7 anggota 2 pangkat A? Ya atau tidak? Oh, bagus ini. Jadi lebih interaktif ya, pakai polling ya. Daripada reaction, saya rasa lebih enak polling. Karena ada sekian orangnya, terus ada perbandingannya. Jadi lebih enak. Ini baru 30%, 40% yang berpartisipasi. Separuh aja belum ini. Ayo yang lain.
Baru 44%. Salah benar nggak apa-apa ya. Yang penting ini mencoba menjawab. Ini udah separuh nih yang berpartisipasi. Jadi yang menjawab iya ada 30, yang menjawab tidak ada 9 dari 40 ya. Ini 31 dari 40 iya, 9 dari 40 tidak ya. Wah, terus yang menjawab iya nambah. Karena yang iya banyak. Oke. Wah, ini dipertanyakan ini waktu di kelas ini berarti ini. Jadi sekali lagi ya, mungkin saya lebih agak pelan mungkin ya. Jadi kita punya himpunan itu diasumsikan anggap aja dia seperti kotak lah, ya kan? Sederhananya seperti itu kan. Jadi, oke. Jadi kita punya A-nya ini, anggap aja kita punya kotak, ya kan? Isinya adalah ada yang anggap aja 7 itu sepatu gitu kan. Terus 10 itu misalkan sendal, 15 itu misalkan kaos kaki gitu kan. Jadi ada kotak yang isinya ini. Nah, 2 pangkat A itu bayangkan dia adalah kita punya kotak di lemari. Jadi isinya ada kotak kosong yang enggak ada isinya. Terus kotak yang isinya ini tadi sepatu, kotak yang isinya sendal, kotak yang isinya kaos kaki itu kan. Terus ada kotak yang isinya ada sepatu, ada sendal, terus ada sepatu, kaos kaki, terus setelah itu ada sendal, kaos kaki, terus terakhir adalah kotak yang isinya lengkap ya, 7, 10, dan 15 ya kan. Nah, kalau kita melihat dari sisi keanggotaan himpunan, jadi kita harus melihat apakah dia sama dengan salah satu dari elemen-elemen tersebut, ya kan? Jadi bisa kita lihat, jadi kalau kita punya suatu sepatu, ya kan? Ini sepatu tanpa kotak ya, jadi 7 tok gitu kan. Jadi sepatunya ini apakah dia masuk di sini? Kan sebetulnya ya tidak juga kan. Kenapa? Karena kita melihatnya isinya di sini adalah kotak-kotaknya kan. Jadi dia tidak sama dengan kotak yang isinya ada sepatu kan. Karena kita hanya ingin ya sepatu saja. Jadi tetap kita anggap dia berbeda dengan yang ada di sini. Jadi artinya adalah ya tidak benar bahwa 7 itu anggota 2 pangkat A. Jadi sama seperti yang minggu lalu ketika kita bahas tentang himpunan, itu kan juga ya tolong perhatikanlah antara elemen dan juga subset ya. Jadi seperti itu. Kalau 7 anggota A ya benar ya kan. Tapi kalau 7 anggota 2 pangkat A ya tentunya tidak. Tapi kalau singleton 7 anggota 2 pangkat A tentunya ini benar ya. Jadi kita punya bentuk-bentuk seperti ini. Oke. Nah, ini untung tadi nanya ya. Ini yang salah masih banyak kan. Kalau misalkan nggak nanya jadi nggak tahu. Nih saya share ya resultnya ya. Ya, jadi 38 menjawab ya, 10 menjawab tidak. Jadi ya terima kasih. Ini kadang-kadang juga ini sih yang membuat saya lebih suka kalau misalkan ada yang mau bertanya meskipun pertanyaannya dirasa nggak terlalu ini kan. Karena bisa jadi ya seperti ini tadi kan. Ya barangkali banyak juga yang masih belum benar-benar ini kan, dan bagus sekali. Terima kasih sekali ya tadi. Yang tanya tadi siapa ya? Oh. Oke. Oke. Jadi pertanyaan bagus ini. Aduh, bentar. Nah, pertanyaan bagus. Apakah ada 1 pangkat A dan 2 pangkat A? Jadi kalau kita kembalikan lagi ke definisi, sebetulnya kenapa sih dia dinotasikan 2 pangkat A itu kan? Karena banyak anggotanya itu ada sebanyak 2 pangkat. Jadi kardinalitas dari 2 pangkat A itu ada sebanyak 2 pangkat kardinalitasnya A kan? Jadi contohnya kalau kita punya di sini
himpunan A-nya ini kardinalitasnya 3, jadi kardinalitas dari 2 pangkat A itu ya 2 pangkat 3, 8. Kenapa? Karena kita melihat suatu subset dari himpunan. Jadi kalau kita lihat per elemennya, dengan satu subset itu hanya ada 2 kemungkinan. Apakah dia masuk ke subset tadi atau tidak kan? Jadi masing-masing subset ada 2 kemungkinan, ya masing-masing elemen maksud saya. Dia masuk ke subset itu atau tidak, itu atau tidak, itu atau tidak. Makanya kita peroleh banyaknya jadi 2 pangkat kardinalitas dari A. Jadi itu ya salah satu alasannya kenapa didefinisikannya himpunan kuasa itu 2 pangkat sesuatu ya. Beberapa buku, tapi juga ada yang menggunakan notasi power set pakai P gini dari A. Jadi ini sama, maksudnya itu adalah himpunan kuasa. Jadi seperti itu. Oke. Apakah sudah cukup jelas? Jadi kalau mau ditanya apakah ada 1 pangkat A, 3 pangkat A ya bisa jadi kalau mau mendefinisikan ya siapa tahu kan. Barangkali ada definisi yang lain kan siapa tahu. Tapi dalam konteks yang kita bahas ini, ya kita melihatnya adalah himpunan kuasa yang dinotasikannya 2 pangkat sesuatu. Bahasa sederhananya seperti itulah. Ini yang fungsi nomor 3 kan. Jadi setidaknya kita coba nomor 1 dan nomor 2 ya. Wah ini next time pakai full terus saja ini. Tuh, stop sharing ya. Saya penasaran sama ini, edit pollingnya. Untitled. Oke. Oh ini bisa diedit ya. Oke. Bagus. Sip. Tapi kalau di kuliah saya rasa ini sih ya dan tidak cukup. Oke. Next time saya pakai ya dan tidak ya untuk bertanya ya. Supaya banyak yang merespon kan. Kayak ini kan 76% yang merespon kan sesuatu yang baik ya. Jadi setidaknya masih pada mengikuti lah. Jadi karena tadi pengen yang ke kanan dulu, ya kan? Kalau yang ke kanan berarti diketahuinya apa? Ayo. Diketahuinya adalah A itu subset dari B. Akan ditunjukkan 2 pangkat A subset dari 2 pangkat B. Nah, kalau kita punya seperti ini, ketika kita menunjukkan subset, artinya ya ambil sebarang elemen yang ada di kiri, tunjukkan dia anggota yang ada di kanan, ya kan? Jadi diambil, misalkan sebarang, ya kan? X itu anggota 2 pangkat A kan? Terus akan ditunjukkan apa? X-nya itu anggota 2 pangkat B. Nah, caranya bagaimana? Kembalikan lagi ke definisi 2 pangkat B. 2 pangkat B itu apa tadi? 2 pangkat B itu adalah himpunan yang isinya adalah subset dari B ya. Jadi, apakah dia subset dari B? Nah, kita lihat. Jadi, dari sini ya, karena X itu anggota 2 pangkat A, berarti artinya apa? X-nya itu subset dari A ya. Oke ya. Ini definisi dari 2 pangkat A kan. Nah, di sisi lain, jadi A itu subset dari B kan. Kita punya itu. Jadi kalau kita gambarkan, kita punya di sini A, kita punya B-nya itu di luar, terus X-nya itu ada di sini. Artinya apa? Kita punya X-nya itu subset dari B. Jadi kita memperoleh apa? X-nya itu anggota dari 2 pangkat B. Ya, selesai. Berarti kesimpulannya adalah 2 pangkat A itu subset dari 2 pangkat B. Nah, ini benar ya, karena ke kanan itu relatif lebih mudah. Bagaimana kalau ke kirinya? Nah, ini diketahui 2 pangkat A itu subset dari 2 pangkat B. Yang mau ditunjukkan adalah A subset B ya. Jadi ini kira-kira gimana nih? Ya sama ya. A itu kan anggota dari sub 2 pangkat A itu ya, Pak?
Apa? A itu kan Anggota subset 2 pangkat A. Ya. Ya benar. subsetnya bukan anggota sih. Ya. Subsetnya. Sehingga A itu juga subsetnya 2 pangkat B. Jadi A subset 2. Ini pertanyaan bagus lagi. Saya suka. atau enggak? Iya, enggak. Iya, pertanyaan Kelewatan. bagus. Pertanyaan Ada bagus. kelewatan ya, Pak. Apakah A subset 2 pangkat A? Saya bikin polling lagi ya. Pertanyaannya, apakah A itu subset dari 2 pangkat A? Bentar. Ini edit pool atau end pool ya? Top sharing. Terus ini relaunch. Nah, oke. Silakan. Apakah A subset dari 2 pangkat A? Saya suka pertanyaan kayak gitu ya. Sekalian untuk mengecek ya. Ini baru 43% nih yang berpartisipasi dalam polling nih. Silap tadi berarti, Pak. Bukan khilaf, maksudnya ini sekalian buat mengetahui kan. Yang lain tuh sebenarnya juga sudah paham atau belum. Karena ini berimbang hampir lah. Maksudnya yang jawab iya itu ada 23 dari 38, yang jawab tidak ada 15 dari 39 sekarang. Ya 60-40 lah, yang 60% itu yang iya. Nih, apakah A itu subset dari 2 pangkat A? Yang belum menjawab setidaknya 70% lah yang berpartisipasi kan. Salah benar kan nggak ketahuan. Jadi maksudnya apa, siapa yang salah itu kan nggak tahu ya kalau kayak gini kan pollingnya kan. Jadi jawab aja. Yang penting semuanya bisa berpartisipasi kan. Jadi saya yang sebagai apa, fasilitator kan juga bisa ini ya, bisa ngasih feedback kan. Nah, oke. Iya, sip. Jadi yuk perhatikan lagi ya yang ada di sini ya. Apakah A itu subset dari 2 pangkat A? Tidak. Ya, ini tadi siapa? Orlando ya. Kenapa tidak? Karena kan himpunan bagian apa tuh himpunan anggota dari 2 pangkat A itu kan himpunan semua. Sedangkan ya A itu benarnya elemen bukannya himpunan bagian karena isinya kan anggota-anggota bukan himpunan. Oke. Jadi itu jawabannya ya. Jawabannya ternyata tidak. Dan yang menjawab iya ada 34 kan. Jadi saya sih Pak yang pertama bilang himpunan bagian juga. Baru nyadar. Ya makanya. Nggak, maksudnya dengan sebanyak ini yang menjawab iya, berarti kan nanti tolong coba untuk direnungkan ya perbedaannya elemen sama subset. Jadi di buku kemarin itu kan kayaknya sempat ini kan ya, kita bahas agak lama juga kan tentang bedanya elemen dan subset kan. Tutor, saya pusing kalau udah kayak gini, banyak banget filenya LM. Enggak di sini ya, ini ya. Jadi tolong kalau misalkan ada yang masih bingung, ini masih apa, download. Soalnya Google Drive itu positifnya adalah ini tidak disimpan dalam laptop, jadi laptop saya nggak terlalu penuh. Tapi minusnya adalah karena dia diupload di cloud, otomatis kalau dia posisinya tidak di laptop, kita download dulu baru bisa dibuka. Ya plus minus lah itulah. Kalau semuanya di sini nggak cukup ini saya, karena 600 GB ada ini Google Drive, isinya udahan. Loh, kenapa jadi ini? Oh, bukan, salah buku. Saya lupa lah di mana lah. Tapi intinya ini, kalau misalkan masih bingung perbedaan antara subset dan elemen, bisa baca buku yang saya share minggu lalu itu ya, yang advance itu, Introduction to Advanced Mathematics. Jadi iya betul sekali seperti yang disampaikan tadi. Jadi ini itu ya anggota dari 2 pangkat A, bukan subset. Nah, mungkin sekalian aja ya, saya mau bertanya, kalau kita punya ini
yang isinya adalah himpunan kosong dan 7. Apakah dia subset 2 pangkat A? Ini saya buat polling lagi. Ini relaunch. Oke, himpunan kosong dan ditambahkan dengan himpunan 7. Apakah dia subset dari 2 pangkat A? Wah, banyak yang tidak. Ini mirip-mirip kayak tadi ya. 2:1, 3:1 itu kan. Yang tidak juga masih lumayan banyak. Yang iya juga relatif lebih besar. Baru 46% yang berpartisipasi. Wah, ini kenapa saya baru nge-zoom ada ini ya. Oh, kecepatan. Maksudnya yang kecepatan apanya? Sharing pollingnya atau penjelasannya? Di Odik Saka Aji Pratama. Nah, saya coba agak pelan lah setelah ini. Jadi penjelasannya. Oke. Ini krusial soalnya subset sama elemen kalau kebulak-balik ya jadi masalah itu nanti ini kalau kita punya satu himpunan isinya ada elemen ada subset kan. Oh, itu sudah mesti makin buyar lagi itu nantinya. Oke. Ini malah saya bingung yang ditanyakan apanya sebenarnya. Bukan A itu sebagai A itu elemen, A sebagai himpunan. Jadi saya bingung malah nih jelasnya nanti. Oke ya, jadi ini saya tutup ya. Jadi ini saya tutup pollingnya. Ini saya share. Jadi yang menjawab iya ada 25, yang tidak ada 20, ya kan? Berarti lumayan banyak yang masih belum paham. Oke. Jadi kalau kita lihat dari definisi subset, itu intinya isinya adalah elemen-elemen yang ada di himpunan tersebut kan. Jadi bisa kita cek himpunan kosong itu ada di sini, ya kan? Dan himpunan yang isinya 7 itu juga ada di sini ya. Jadi bisa dilihat dari situ, ya jawabannya ya iya. Ini adalah subset dari 2 pangkat A. Dan kalau ada yang bertanya, penulisan A sebagai himpunan dan A sebagai elemen itu bagaimana? Jadi konteksnya di sini A itu adalah suatu himpunan. Jadi elemennya dari 2 pangkat A itu ya isinya himpunan-himpunan, ya kan? Jadi elemen itu jangan dibayangkan hanya suatu bilangan atau hanya suatu huruf, tidak. Karena kalau kita lihat dari definisinya himpunan, himpunan itu adalah kumpulan dari objek-objek yang terdefinisi dengan baik ya. Jadi kita bisa membedakan ya dia masuk di situ atau tidak kan. Artinya apa? Ya himpunan itu bisa jadi suatu elemen dari himpunan yang lain, ya kan? Jadi contoh sederhananya inilah, kita punya IKA Himatika, Ikatan Himpunan Mahasiswa Matematika, itu se-Indonesia misalkan ya. Jadi isinya apa? Ya himpunan mahasiswa matematika kan. Jadi himpunan mahasiswa matematika itu suatu member dari IKA Himatika. Paham ya? Jadi ya isinya IKA Himatika ya isinya ya himpunan-himpunan mahasiswa matematika tadi kan. Jadi dia dipandang sebagai elemen di situ. Tapi kalau kita sebagai jangan kita lah, saya kan bukan mahasiswa matematika kan. Kalian kalau kalian sebagai mahasiswa matematika yaitu anggota dari Himatika UGM ya kan. Karena kan termasuk mahasiswa matematika UGM kan. Jadi ya bisa dibayangkan apakah kalian anggota dalam artian ini ya secara himpunan tadi dari IKA Himatika ya. Kalau dari keanggotaan ininya ya mungkin seperti iya, tapi pada dasarnya kalau dari konsep himpunan itu bukan seperti itu, karena yang dihimpun itu ya himpunannya kan. Jadi bayangannya seperti itulah. Makanya tadi saya jelaskan pakai kita punya kotak, terus kita punya kotak yang ada isinya.
Jadi himpunannya itu ya kotaknya itu, isinya tuh ya yang ada di sini. Jadi kotaknya ini termasuk isi di 2 pangkat A dan seterusnya. Jadi kita punya ya seperti itulah. Jadi semoga masih bisa ini kan. Kalau misalkan masih bingung bisa cek di buku yang kemarin, itu coba dipelajari pelan-pelan perbedaan antara elemen dan juga himpunan. Di sana kan minggu lalu sudah kita bahas ya dengan cukup detail ya. Jadi ya inilah pada akhirnya itu ini. Kalau pengen lebih jelas, kita tidak bisa mengandalkan penjelasan orang lain, tapi juga harus mau untuk baca buku lagi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin lagi? Nggak apa-apa kalau ada yang keceplosan kayak tadi kan, sekalian saya buat polling lagi kan. Biar tahu benar-benar sudah paham, sebagian besar sudah paham atau belum gitu ya. Soalnya dari tadi masih 2:1, 3:1. Terus kadang-kadang yang salah lebih banyak kan. Jadi malah ketahuan kan kekurangannya di bagian mana kan. Oke. Wah, ini langsung pada diem takut ada yang salah. Oke. Silakan. Tadi kayaknya ada yang ini open mic. Kalau himpunan Yep. yang isinya 7 itu termasuk himpunan bagian 2 pangkat A nggak, Pak? Iya. Jadi himpunan yang isinya 7, dia anggota dari 2 pangkat A. Kalau tadi yang pertanyaan tadi apa, Pak? Apakah 7 anggota 2 pangkat A? Sama himpunan bagian. Oh, 7 subset gini. Apa enggak himpunan 7, himpunan yang isinya 7? Kalau himpunan 7 yang isinya 7, nah itu subset dari 2 pangkat A, betul. Oh. Apa? Karena dia anggota ini ya. Jadi apa? Ini kan kita punya himpunan yang isinya elemen dari A kan. Ya kan? Kenapa? Karena ini anggotanya dari A. Tapi kalau ini enggak pakai kita kan kurung perawalnya kan double, Pak. Kalau kurung perawalnya kita satu gang berarti salah ya, Pak? Iya. Ini tidak ya tadi ya. Ini juga tidak kan tadi. Ini ya. Terus ini yang tidak. Nah. Oh, siap. Oh, berarti tadi kan pertanyaannya, Mbak, apakah A subset 2 pangkat A? Itu kan salah. Tapi kalau misal himpunan yang isinya A adalah subset 2A. Nah, ini benar. Karena kan ini ya, ini kan A ya. Jadi himpunan yang isinya ini ya kan. Jadi kenapa? Karena ini anggota 2 pangkat A. Jadi kembali lagi ke konsep himpunan ya. Kalau subset itu kan ketika kita punya A subset B, itu kan artinya untuk setiap A anggota A kan, maka A anggota B. Ya kalau misalkan A-nya di sini suatu himpunan, ya nggak apa-apa kan. Tapi prinsipnya sama saja. Oke, sama-sama. Nah ini tujuannya tutorial yang agak susah untuk di perkuliahan kan. Jadi malah ini kalau saya sih senang ya kalau seperti ini kan. Jadi bisa benar-benar membantu pemahaman. Jadi saya pun kalau misalkan ngajar nggak bakalan yang detail seperti ini akan dijelaskan di kuliah, itu agak jarang kan. Mesti endingnya nanti coba dibaca lagi lah. Jadi kalau di tutorial memang tujuannya ya untuk meng-clearkan yang seperti ini. Ya, jadi itu. Nah, ini sekarang ya pakai yang tadi siapa yang usul ya? Orlando ya tadi ya kayaknya ya. Jadi ya kan benar kan? Kita punya ya kan? Jadi apa tadi? A anggota 2 pangkat A kan? Jadi karena 2 pangkat A subset 2 pangkat B, ya akibatnya A juga anggota dari 2 pangkat B. Oke. 2 pangkat B. Artinya apa? Berdasarkan definisinya kan Dari definisi 2 pangkat B ya, kita peroleh apa di sini? Ya A itu subset
dari B. Oke. Ini pendek tapi kalau misalkan belum benar-benar paham juga bingung loh. Iya enggak? Pak. Jadi kembali ke definisi sebenarnya. Jadi karena A itu anggota 2 pangkat A, jadi alasannya di sini karena A 2 pangkat A subset 2 pangkat B ya. Ini alasannya 2 pangkat A subset 2 pangkat B. Jadi kita peroleh A juga anggota 2 pangkat B. Terus karena apa ini? Ya keanggotaannya 2 pangkat B itu kan ya semua subhimpunan dari B kan. Jadi karena A-nya di 2 pangkat B artinya ya A-nya subset dari B. Ya kan? 2 pangkat B itu tadi kan isinya ini ya, BI di mana BI-nya subset dari B ya. Jadi karena A anggota di sini ya artinya A subset dari B. Selesai. Oke. Cukup clear ya sekarang ya, semoga. Jadi kita punya itu, apakah sudah cukup jelas? Kok saya nggak punya ini ya, yang 2020-2021 ya? Ini ya kan? Soalnya nggak setiap ini tuh apa dikumpulkan dari prodi. Jadi fakultas itu saya yakin pasti punya backupnya. Karena setiap kali ada soal, misalkan dia diupload di Simaster atau diupload di, kalau Elok kayaknya enggak sih. Tapi kalau diupload di Simaster mesti fakultas kan punya soalnya kan. Tapi setidak-tidaknya itu kan ini ya dikirim ke prodi kan untuk diverifikasi. Jadi ya saya yakin pasti di prodi juga ada sih untuk ini. Oke, jadi kita lanjut. Atau mau ini tebak-tebakan itu tadi lagi polling lagi. Kayak cukup ya. Nomor 2 ya sekarang ya. Di kelas harusnya materinya hampir selesai kan ini. Orang nggak terlalu banyak. Jadi kita punya nomor 2 untuk suatu bilangan bulat tertentu T. Jadi T-nya sudah fix ya dari awal ya. Tapi kita nggak tahu nilainya, jadi nggak boleh diambil. Kadang-kadang salah satu kesalahan waktu kerjakan tuh itu. Jadi diberikan bilangan suatu bilangan bulat tertentu, terus T-nya di sini diambil 10 gitu kan. Jadi ya nggak gitu juga. Jadi tetap dari awal memang dikasih, tapi nggak ini. Kita nggak tahu berapa kan. Dan dia sudah fix. Jadi kadang yang bikin bingung tuh ini, kalau misalkan kita punya diberikan, terus selanjutnya untuk setiap gitu kan. Jadi yang satu gerak, yang satu sudah fix. Nah, itu sama-sama pakai huruf semua kan. Tapi prinsipnya yaitu tadi, kalau terdapat untuk setiap, artinya ya kita ngasih dulu, tek, ya kan, sesuatu dulu, baru yang bagian untuk setiapnya itu ya harus dijalankan berlaku untuk semuanya ya. Jadi meskipun kata-katanya terdapat pun dia juga harus berlaku untuk ya setiapnya kan nanti kan. Jadi ya sama saja. Jadi pemahaman apa yang diinginkan soal itu jadi sangat penting di situ. Nah, kita punya suatu bilangan bulat tertentu, kita definisikan relasinya ARTB. Ini penting ini ditulis ulang ini. Jadi ARTB itu jika dan hanya jika apa ini? A plus T kuadrat dikurang B, A plus T kuadrat kurang B sama dengan kita punya B plus T kuadrat kurang A. T kuadrat kurang A. Nah, ini mau ditunjukkan apa? Relasi ekuivalensi pada Z ya. Jadi kita punya di sini AB-nya anggota Z, terus T-nya juga anggota Z kan. Ya kan? Ya. Jadi pertama-tama apa? 1A akan ditunjukkan RT ini refleksif dulu ya. Ya kan? Berarti ya standarnya inilah diambil sebarang A anggota Z gitu kan. Kita punya apa? Kita punya A ditambahkan T kuadrat dikurang A. Ya kan?
Ya tentunya dia akan sama dengan A ditambah T dikuadratkan dikurang A. Oke, jadi ini jelas. Artinya adalah A berelasi T dengan A kan. Jadi kesimpulannya adalah RT-nya ini refleksif. Terus yang kedua akan ditunjukkan RT ini simetris. Jadi kita ambil sebarang AB anggota Z, di mana apa? A berelasi dengan T kan? Berelasi T dengan B, ARTB, ya kan? Jadi ya kan kalau kita punya simetris A berelasi dengan B, mau ditunjukkan B berelasi dengan A, jadi kita punya artinya, ya kan? Kita punya, jadi di sini adalah A plus T dikuadratkan kurang B, sama dengan B plus T dikuadratkan kurang A ya, dari definisinya. Jadi kita punya apa? Ya kita balik saja. Berarti kan kita punya di sini apa? Ya B plus T dikuadratkan kurang A sama dengan A plus T dikuadratkan dikurang B. Jadi kita punya B berelasi T dengan A. Jadi kita punya RT-nya itu simetris. Jadi tolong kalau misalkan ada tutor atau dosen yang menjelaskan suatu soal terlihat mudah, jangan dipercaya. Ya, percaya kalau itu mudah kalau sudah mengerjakan sendiri dan adik-adik bisa. Jadi kalau di sini kelihatannya oke, baik-baik saja, itu jangan langsung percaya, dicoba dulu sendiri tanpa melihat pembahasannya. Kalau memang benar bisa ya sudah, ya. Berarti memang mudah. Kalau tidak ya berarti memang ya untuk adik-adik sendiri tidak mudah. Jadi terakhir adalah akan ditunjukkan RT-nya ini transitif ya. Jadi transitif itu bagaimana? Berarti kita ambil 3 sebarang A, B, misalkan C ya, anggota Z, di mana A berelasi T dengan B, dan B berelasi T dengan C, ya kan? Jadi kita punya apa? Kita punya A plus T kuadrat kurang B, sama dengan B plus T kuadrat kurang A, ya kan? Ini dari A berelasi dengan T, ya kan? Terus B berelasi dengan C, itu kita punya B plus T kuadrat kurang C, sama dengan C plus T kuadrat kurang B ya, benar ya? Jadi kita punya 2 ini kan. Yang ini itu dapat dari sini, yang satunya ini dapat dari sini kan. Oke ya. Nah, mau ditunjukkan A berelasi T dengan C. Jadi kita mau menunjukkan A plus T dikuadratkan dikurang C sama dengan C plus T dikuadratkan dikurang A. Nah, ini gimana ini? Ya sudah, kita coba aja ya. A plus T dikuadratkan dikurang C ya. Di situ, padahal A plus T dikuadratkan dia sama dengan, jadi dari sini kan ya kita pakai yang di atas ini ya. Dia sama dengan B plus T dikuadratkan kurang A ditambah B gini kan, kurang C, ya enggak? Karena kita punya bentuk ini, masing-masing ruas terus ditambahin B itu kan. Jadi kita substitusi aja, disubstitusikan ke sini ya. Jadi kita peroleh yang di kanan. Terus di sisi lain B plus T kuadrat itu sama dengan semua yang ada di kanan ini ditambah C ya. Oke ya. Jadi semua yang di kanan itu tambahin C. Jadi kita punya C plus T kuadrat dikurang B tambah C ya. Terus di sini masih ada minus A tambah B dikurang C. Berarti kita punya B kurang B habis, C kurang C habis ya. Berarti ini tinggal C plus T di kuadrat. Kuadratnya kenapa masuk? Kuadrat kurang A kan. Jadi kesimpulannya apa? A berelasi T dengan C, yang artinya RT ini transitif. Jadi sekali lagi, kalau ada yang mengerjakan terlihat mudah, tolong dicoba ulang. Karena ya buat masing-masing orang bisa jadi
beda ya. Jadi, tapi pada prinsipnya sama. Kalau kita mau menunjukkan dia refleksif, artinya tunjukkan dia berelasi dengan dirinya sendiri. Kalau kita mau menunjukkan dia simetris, kalau A berelasi dengan B, artinya ketika kita balik posisinya, B juga akan berelasi dengan A. Dan transitif itu kan berkelanjutan ya. Jadi A berelasi dengan B berelasi dengan C, maka nah ini sama sini ya. Jadi yang ujung-ujung ini A sama C, dia juga berelasi. Jadi seperti itu, dan kita punya tiga-tiganya dipenuhi. Artinya apa? Artinya adalah RT ini relasi ekuivalensi. Jadi kita punya bentuk ini. Itu yang 1A. Nah, selanjutnya kita ingin melihat suatu partisi ya yang terbentuk oleh relasi ekuivalensi RT tersebut. Nah, ini yang susah ini. Gimana ya cara nyari partisinya? Atau nyoba satu-satu mungkin. Jadi, oke lah kita coba ya. Jadi kita lihat kelas yang memuat 0 itu siapa saja ya. Di RT ini, berarti kan semua di Z yang dia berelasi dengan 0 ya. Jadi kira-kira siapa ini yang berelasi dengan 0? Kita coba lihat ini. Ya. Itu bukannya bisa dibawa ke ruas kiri semua ya, yang ruas kanan itu. Habis itu nanti difaktorkan bisa, Pak? Iya bisa, iya. Kenapa? Nanti solusinya bakal dapat apa itu untuk kelasnya B sama dengan A sama dengan B. Oh mau gitu. Oke. Iya. Iya boleh. Kita coba ya. Kita coba ya. Jangan di sini lah. Kita punya A plus T kuadrat kurang B ya. B plus T kuadrat kurang A ya. Jadi kita punya apa ini? A kuadrat plus 2AT plus T kuadrat kurang B. B kuadrat plus 2BT plus T kuadrat kurang A. Terus apa? Ya, Pak. Saya biarkan aja itu, Pak. Kuadratnya itu saya biarkan. Oh, kuadratnya dibiarkan. Terus? Nanti itu kan bakal, kalau dibawa ke ruas kiri kan A plus T kuadrat dikurang B plus T kuadrat itu kan selisih 2 kuadrat bisa difaktorkan. Oh gitu. Iya bisa. Ini kurang B plus A gini. Iya. Ini difaktorkan nanti bakal ada A min B-nya. Oke. Bisa difaktor. Jadi kita punya gini ya. Dikurang B plus T gini kan. Dikalikan dengan A plus T. Ditambah B plus T gini kan. Gitu. Yang situ tadi. Ini dikurang B plus A gini kan. Jadi kita coba ya. Ini ada A plus B. Ya kan. Terus yang di sini kita punya A plus B plus 2T ya. Iya nggak? Itu A min B, Pak. Bukan A plus B. Oh iya, A min B. Terima kasih. Terus mau diapakan ini? Itu min B plus A-nya belum Bapak masukin. Min B. Oh iya, min B plus A. Ini belum sih. Oh, mau di ini ya, dipisah ya? Jadi yang di sisi kanan itu dia jadi B min A ya? Enggak, Pak. Soalnya di situ A sama dengan B masih bisa. Jadi bakal saya faktorkan langsung aja. Nanti jadinya apa itu? Okay. A min B dikali A plus B plus 2T plus 1. Itu juga boleh. Ya ini sih enggak masalah sih. Ini ditambah dengan A min B ini ya, supaya kelihatan sama-sama A min B itu sama dengan 0, ya kan? Jadi kita punya di sini A min B dikali A plus B plus 2T plus 1 sama dengan 0 ya. Terus kemungkinannya ada 2 kan, berarti di sini A sama dengan B atau ya kan? Kita punya apa ini? A plus B plus 2T plus 1 sama dengan 0 gitu ya. Oke. Iya, Pak. Dan ya, sudah ditentukan juga ya, berapa konstanta gitu. Kalau A sama dengan B itu jadi useless nih. Karena kita tahu A berrelasi dengan A kan. Jadi kalau dia sama ya pasti dia berrelasi ya.
Jadi kita hanya perlu ngecek bagian sininya ya. Iya kan? Heeh. Nah, jadi terima kasih nih, jadi lebih singkat. Ini sebenarnya sama aja sih tadi kalau mau difaktorkan ya. Tapi intinya gini lah. Kita akan punya A plus B ditambah 2T plus 1. Jadi yang berrelasi dengan 0 itu adalah semua A yang memenuhi ketika B-nya di sini ganti 0 kan. Jadi kita punya apa? A-nya itu sama dengan minus 2T minus 1 ya berarti ya. Ya kan? Minus 2T minus 1 ya. Sama 0. Oke ya. Ya, Iya, Pak. sekali lagi perhatikan bahwa T-nya itu fix. Jadi hanya satu nilai T saja. Tergantung dengan yang dituliskan di depan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya ya sebenarnya begini ya. Kita bisa melihat ini ya. Jadi yang berrelasi dengan A terhadap RT itu kan di sini kan dia jadi apa? Kan berarti B-nya harus memenuhi yang sisi kanan ini kan. Jadi A sendiri ya kan sama yang satunya adalah apa? 2T di B-nya itu berarti apa jadi? Minus A 1 kurang 2T dikurang A ya, Pak. iya, 1 min 1 ya. Dikurang 2T dikurang A kan. Iya kan? Heeh. Ya. Jadi kita punya bentuk seperti ini. Ini boleh sih dan bagus. Jadi lebih pendek juga. Kalau mau difaktorkan kayak tadi juga boleh ya. Tapi sama aja sih sebenarnya. Jadi kita sudah dapat ya partisinya ya. Jadi isinya masing-masing partisi itu isinya ada dua anggota lah, tergantung dari T-nya. Maksimal 2. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Minimal 1, yaitu dirinya sendiri ya. Karena siapa tahu yang sisi kanan itu sama dengan dia kan, bisa jadi kan. Dan kita lihat kalau misalkan ada A dan B yang tidak berrelasi, dia kan nanti kelasnya juga akan terpisah kan. Dan di sini kita lihat A-nya itu kan bisa kita generate untuk semua bilangan bulat. Jadi kalau kita gabungkan nanti semua kelasnya, dia akan kembali ke Z lagi. Jadi bagusnya itulah. Jadi kita bisa benar-benar melihat suatu himpunan bilangan bulat ini bisa kita pecah-pecah, pecah, gitu kan. Jadi masing-masingnya itu dia tidak ini, jadi saling asing. Dan kalau kita kumpulkan lagi semuanya, kita gabungkan kembali lagi ke Z. Jadi itu. Oke, terima kasih sudah ini ya. Jadi lebih interaktif, lebih menyenangkan juga. Yang seru tadi sih waktu polling ternyata ada beberapa yang lebih banyak yang salah kan. Jadi ketahuan kan, oh ternyata masih belum paham di sini. Ya nggak apa-apa kan. Memang tujuannya ketika belajar, ketika tutor ini kan supaya lebih jelas. Kan? Kalau sudah paham semua ya nggak perlu ikut tutorial kan. Tapi ini sih kalau apa? Ini kan sebagian besar hampir semua itu kan semester 1 ya. Jadi semester 1 itu apa ya? Krusial. Jadi beberapa mungkin ada yang pengen ganti jurusan. Kayak waktu dulu saya S1 kan juga ada 2 yang pindah kan. Terus ada beberapa yang kalau pengen lanjut kan otomatis ya dasarnya kan ada di sini ya, tahun pertama ya khususnya kan. Jadi krusialnya di situ. Kalau misalkan di tahun pertama ini pemahaman materi dasarnya bisa cukup baik, nah itu nanti lebih enak untuk kedepannya kan. Meskipun ya sebenarnya kelihatannya sederhana perkuliahannya, kayak kalkulus itu kan kelihatannya simpel kan, kelihatannya. Tapi nantinya itu kalkulusnya kan ya kita tentunya deal dengan yang lebih advance dan banyak ini ya, banyak penerapan ya. Jadi mau tidak mau ya memang harus seperti itu.
Contoh paling sederhana kan kalau kita ini itu kan kayak saya pernah sempat share yang AJS itu kan juga ya. Jadi ya memang sudah tanggung jawabnya lah, kita butuh untuk tahu matematikanya lebih dalam, dan harapannya nanti kalau ada problem yang terkait dengan matematika kita lebih banyak punya alat untuk menyelesaikan. Dan juga nah yang diharapkan itu ketika ada buku apa yang ingin kita baca, nah itu kita sudah punya background yang cukup kuat, jadi kita bisa memahami ya buku-buku tersebut dengan lebih mudah. Ya, targetnya kurang lebih seperti itu. Ini masih berapa soal sih? Masa cuma 3? Oh enggak. Ya banyak ya, ada 5 ya. Kita baru ngerjain 2 ya. Tapi kan kita santai lah. Jadi ini kayaknya kita nggak perlu bahas ini ya, yang fungsi dari buku. Dan di kelas kan harusnya sudah dapat. Jadi kita akan coba langsung. Dan ini jatuhnya juga akan lebih complicated kalau misalkan ya pemahaman tentang himpunannya tadi masih agak bingung. Kenapa? Karena kita punya ada fungsi inverse di situ, atau inverse fungsi lah lebih tepatnya. Jadi kita punya himpunan S dan T, kita punya suatu fungsi dari S ke T. Jadi sederhananya gini ya, ini nomor 3, kita punya di sini S, kita punya di sini T, F-nya itu dari S ke T, dan kita mau lihat A-nya subset dari S, B-nya subset dari T ya. Jadi A-nya ada di sini, B-nya ada di sini. Kita mau menunjukkan bahwa F dari A inverse A iris F inverse B, F dari A iris F inverse B, dia sama dengan FA di iris B. Jadi apa yang dimaksud dengan ini? Nah, kan ini kan sebenarnya himpunan kan, iya nggak? Jadi apa yang dimaksud dengan FA itu ya ini semua image atau semua peta dari setiap elemen A. Ya, jadi ya berarti ini intinya dia himpunan kan. B ini juga himpunan ya. Jadi itu. Dan apa itu F inverse B? Jadi semua yang di A sedemikian hingga petanya itu ada di B. Berarti artinya apa? Ini juga suatu himpunan. Jadi, nah pertanyaannya adalah apa itu F dari A iris F inverse B? Ya kan, otomatis kan kalau kita membaca soal kan kita harus ini ya, paham ya. Notasi yang ada di soal itu apa kan? Ini definisi dari FA, ini definisi dari F inverse B, ya kan? Jadi apakah itu F dari yang ada di dalam kurung ini? Ini hanya definisi himpunan biasa. Jadi kita punya apa ini? Kita punya dia adalah himpunan yang isinya misalkan Fx ya, di mana X-nya itu anggota A dan X-nya itu anggota F inverse B, gini kan? Ya enggak? Dari definisinya. Jadi dia peta dari semua elemen dari A iris F inverse B, kan? Nah, selanjutnya dari sini maknanya apa ini? Fx itu jadi dia anggota A dan sekaligus apa? X-nya itu anggota F inverse B. Artinya X-nya anggota sini, jadi anggota ini kan berarti kan. Jadi kita punya Fx itu anggota B ya. Iya kan? Dari definisi yang di sini ya. Oke, cukup jelas ya di situ. Terus kalau yang bagian FA di iris B itu jadi apa? FA itu apa? Berarti ya semua ini ya. FA iris B ya dia ini ya himpunan yang misalkan Y lah. Y di mana Y-nya anggota FA ya kan? Dan Y-nya anggota B itu kan.
ya kan? Dari definisi irisan. Terus ini apa? Y anggota FA, dia anggota FA, ya. Jadi artinya apa? Y ini sama dengan suatu FA, di mana A anggota A, dan juga ya ini ya, dari yang kedua Y-nya anggota B ya. Oke ya. Jadi ya intinya ginilah, kalau kita sederhanakan ya kita punya FA itu anggota B, di mana A-nya anggota A ya. Nah, atau himpunan dari FA gitu, di mana FA itu anggota B. Alah, nggak bisa jadi acak aduk. Anggota B dan juga A-nya itu anggota A. Jadi selesai ya. Definisinya aja sama kan. Udah ya, selesai. Ini cuma ganti X dengan A kan. Mungkin ini saya pengen bikin polling satu lagi. Kalau saya mau pakai inilah, pakai contoh ini ya. Ini selesai ya, karena dari definisi kan bisa kita hubungkan kan. Jadi A-nya tinggal diganti X kan, selesai kan itu. Jadi by definisi lah semuanya kan. Ya tinggal ditulis saja yang dari atas ini sama dengan sini, terus sama dengan sini, atasnya sama dengan FA, di iris FB gitu kan. Jadi misalkan ini step pertama, ini step kedua, terus disama dengankan yang bagian sini step ketiga, ini step keempat, step kelima gitu. Jadi kita peroleh F dari A iris F inverse B sama dengan FA di iris B. Saya pengen bikin polling sekali lagi ya, untuk pemahaman definisi ya. Jadi A-nya misalkan isinya 1, 2, 3. B-nya misalkan isinya A, B lah, ya kan. Terus S-nya itu berarti ini ya, harus melingkupi semuanya, 1, 2, 3, 4, ya kan. Misalkan, terus apa ini, T-nya. T-nya ini misalkan A, B, C, D, E. Nah, terus saya definisikan F-nya itu suatu fungsi. Jadi setiap elemen di S itu harus punya kawan, ya kan? Jadi didefinisikan misalkan F1 itu misalkan A, F2 itu B, F3 itu C, F4 itu D, misalkan. Kan cuma ada 4 kan, jadi ya harus minimal 4 ya. Nah, FA itu apa? Jadi ini kan himpunan ya tadi ya. Apakah dia ini? Nah, ya atau tidak ya? Jadi apakah FA itu himpunan yang isinya A dan B? Oke, ini pollingnya sudah jalan. Ya atau tidak? FA sama dengan ini. Oh, ada yang ya. Oke, sudah mulai berdatangan. Oh, ada yang tidak. Oh, yang ya juga lumayan ini. Oke, ya atau tidak? Ini salah bener nggak apa-apa ya. Jadi yang penting berpartisipasi supaya tahu yang dipahami itu benar atau tidak. Ini kelihatan semua kan ya, apa saja yang diketahui. Jadi kita punya F itu dari S ke T ya. Terus kita punya A-nya itu subset S, B-nya itu subset T. Apakah FA sama dengan himpunan yang isinya tiba-tiba oke. Oh, langsung muncul lagi. Mohon maaf, ini sinyalnya tiba-tiba jadi edge ya. Nggak tahu kenapa. Sekarang tuh ini, kalau zaman dulu pas masih awal-awal internet itu kan, edge atau 2G, itu kan sudah lumayan ya. Karena kan zaman dulu itu kan cuma
ya sebagian besar mungkin lebih ke arah ngirim teks, kirim email yang bukan berupa gambar kan, jadi file size-nya nggak terlalu besar. Sekarang kena 2G itu udah nggak bisa buat apa-apa ya. Streaming video nggak jalan, apalagi nge-zoom nih, minimal 3G. Jadi oke. Ini pollingnya, mohon maaf tadi terputus ya, jadi saya end. Terus saya share. Jadi ada 9 yang menjawab iya dan 32 yang menjawab tidak ya. Jadi kita lihat lagi aja dari definisinya kan. FA ini semua peta dari yang dari A ya. Jadi FA di mana A anggota A kan. Berarti dia harusnya apa? Yang anggota A ini kan 1 bawa ke A, 2 bawa ke B, 3 dibawa ke C ya. Berarti harusnya ya tidak, ini salah. Kenapa? Karena kurang 1, C-nya harusnya masuk ya. Jadi semua peta dari A kan. Jadi itu, dan sekarang pertanyaannya F inverse dari B itu apakah dia isinya AB saja? Ini saya relaunch pollingnya. Ya atau tidak nih? Apakah F inverse B itu isinya hanya A dan B? Dari tadi kepecah ya. Setidaknya 3:1 kan dari tadi ya. Atau 4:1 lah seringnya ya. Jarang yang apa benar-benar strict ke bawah tok atau yang ke atas tok itu kan. Jadi masih ada 20%-an yang ini berbeda gitu. Kalau ini agak imbang, ini 11-13 ini. Ini 11-15. Yuk, apakah F inverse B itu isinya A dan B? Ini pertanyaan basic ya. Basic kenapa? Karena ya ini sebenarnya memahami konsep dari apa? Dari definisi fungsinya. Nah. Oh, sudah 60%. Ini yang 40% bingung kan mau jawab ya atau tidak. Ayo, tadi udah sampai 70 lebih. Tadi kayaknya pernah 80% kan yang berpartisipasi. Yang belum silakan coba jawab. Ini 14-25. Oh. Jadi banyak ya, masih bingung juga ya ternyata. Jadi tolong ini ya nanti ya setelah apa perkuliahan atau setelah tutorial itu kan coba dibaca-baca lagi ya. Yang jadi masalah itu ya ini, jadi pemahaman-pemahaman seperti ini yang nanti akan terbawa terus-terusan. Kalau misalkan salah baca himpunan itu kan, jadi ya itu, jadi masalah besar lah nantinya lah. Jadi lebih susah untuk memahami yang lainnya. Karena apa? Yang bagian-bagian seperti ini itu kan ibaratnya kayak bahasanya kan. Kalau bahasanya nggak pas dan mungkin nggak paham dengan bahasanya, nah itu nanti kendalanya gede ya. Jadi ini saya share hasil pollingnya. Kita lihat, wah, yang iya ada 16, yang tidak ada 25. Jadi kita kembalikan lagi ke definisi dari F inverse B ya. Pertanyaannya adalah, ya kalau kita lihat dari seperti ini, F inverse B itu subset dari A atau subset dari B? Dari A atau dari B. Maksudnya dari domain atau kodomain? S atau T? S itu yang domain, T-nya yang kodomain. S. Dari S ya. Oke ya. Kenapa? Ya bisa dilihat di sini A anggota A kan. Padahal A-nya kan subset dari S kan.
Jadi sekali lagi posisinya adalah kalau kita gambarkan, kita punya S, kita punya S, kita punya T, kita punya F-nya itu dari sini ke sini. Jadi B-nya di sini, F inverse B itu ya ada di sini. Hubungannya dengan A ya nggak tahu ya, tapi oh ini anggota S ini, maaf tadi ada missing ini. Harusnya anggota domain ya, bukan. Karena mindsetnya jadi apa? Domainnya itu jadi A kan, gara-gara A dan B tadi. Jadi semua anggota domain yang dipetakan ke B. Jadi kita punya F inverse B itu di sini, yang artinya apa? Ya nggak mungkin dia jadi A dan B. Ya karena A dan B itu kan elemen yang ada di T ya. Jadi by definisi jelas nggak mungkin. Dan kalau kita lihat apa yang harusnya benar, jadi yang harusnya benar adalah semua dari domain yang dibawa ke B. Jadi padahal B-nya tadi A, B, yang dibawa ke situ apa? 1 dan 2. Oke. Jadi ya ini ada 39% yang miss ini ya. Jadi ya tolonglah bisa dicoba untuk pelajari lagi ya, supaya konsep-konsep yang dasar seperti ini, yang pemahaman himpunan itu bisa dipahami dengan lebih baik. Dan harapannya ya itu, ketika sudah menginjak di perkuliahan yang lain, itu tidak terkendala dengan hal-hal yang seperti inilah, karena kan ini hanya pemahaman himpunan biasa. Dan ya mau tidak mau kan, ketika kita belajar matematika akan banyak yang deal dengan himpunan. Jadi himpunannya ya bisa macam-macam ya. Jadi kita bisa kembangkan, kan ada kemarin kan ada Cartesian product, terus ada yang lain-lainnya lah, ada matrix gitu kan. Jadi konsep dari himpunannya harus lebih kuat lagi. Jadi untung tadi ini ya ada beberapa yang tanya, terus jadi kalau pollingnya sudah saya aktifkan, jadi bisa lebih tahu tentang kondisi kelasnya. Jadi saya lihat kalau dari tadi itu kan selalu lebih dari 20% kan yang miss kan. Bahkan ada beberapa pertanyaan yang lebih dari 50% yang miss. Jadi tolong benar-benar diagendakan untuk memahami ya hal-hal yang seperti ini, karena ya sekali lagi ini termasuk yang sangat dasar di matematika, dan yang jadi kendala utama itu salah satunya nanti kalau misalkan sudah lulus terus atau belum lulus lah, misalkan ada diskusi dengan yang dari universitas lain, terus salah memahaminya itu karena bagian himpunannya, itu bisa jadi fatal sekali ya. Mau ada yang dari statistik, aktuaria, atau dari terapan atau analisis, sama saja. Jadi apalagi aljabar, itu harus lebih kuat lagi tentang logika himpunannya kan. Jadi ya tolong untuk kalau misalkan masih merasa tadi ada pertanyaan yang saya coba lontarkan dan menjawab salah, berarti tolong diagendakan betul untuk memahami lebih lanjut ya, karena ya sekali lagi ya, ini benar-benar dasar dari yang lain-lain nanti. Oke, jadi itu yang nomor A tadi sudah ya. Jadi yang nomor A ini ternyata definisinya ketika dijabarkan dia sama. Jadi bisa dilihat di situ. Terus bagaimana dengan yang B ya? Jadi B ini kita punya fungsi dari S ke T. Nah, kita punya F-nya injektif. Jika dan hanya jika apa? Kita punya untuk setiap AB subset S, AB subset S, ya kan? Kita punya F dari A iris B, A iris B itu sama dengan FA iris FB. Nah, ini terus bagaimana? Ya, kita pakai definisi, ya, definisinya sama ya nanti. Jadi F dari A iris B itu ya dia jadi semua ya peta dari elemen-elemen yang ada di A iris B ya.
Jadi X anggota A dan juga X anggota B. Itu dari F A iris B. Jadi ini mau kiri pak kanan dulu nih. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke. Mungkin hari ini ya kita bisa istirahat dulu ya nanti ya setelah bahas soal ini ya. Jadi kalau mau ke kanan dulu iya, kalau ke kiri tidak ya. Mau kanan atau kiri? Kalau kanan iya, kiri tidak. Saya nggak tahu sih mana yang lebih mudah. Sudah lama juga, sudah tahun lalu kan bahas soal ini ya. Jadi ya nggak mungkin juga saya hafalin semuanya kan. Jadi yang penting ini sih konsep apa? Konsep berpikirnya ya. Jadi itu yang terpenting, pemahaman lah. Jadi pemahaman terhadap soal, pemahaman terhadap algoritmanya, langkah-langkahnya, itu kan jadi yang penting kan di situ. Nanti mungkin setelah soal ini kita istirahat sambil QR code scan lagi. Terus setelah itu kalau misalkan ada yang ingin dibahas lagi atau ada yang mau ditanyakan, bisa kita lanjutkan. Kalau tidak ya bisa kita akhiri ya. Oke, jadi ini jelas ya. Ini saya N aja karena sudah cukup banyak. Jadi sebagian besar menjawab ya. Berarti kita coba ke kanan dulu. Berarti diketahuinya apa? F-nya itu injektif. Injektif itu maknanya apa? Kalau kita punya AB anggota domain ya kan? Kalau dia tidak sama, maka FA juga tidak sama dengan FB ya. Atau kita juga bisa pakai kontraposisinya, yaitu kalau FA ini sama dengan FB, maka A harus sama dengan B. Nah, kita mau mencoba melihat F dari A iris B sama dengan FA di iris FB ya. Jadi ya sudah, berarti kan ini ya, akan ditunjukkan F dari A iris B itu sama dengan FA di iris FB. Artinya apa? Ketika kita ambil sebarang, misalkan X anggota, kalau ini kan bisa dua arah ya, berarti ini subset yang kiri subset kanan, kanan subset kiri kan. Jadi yang mau kita tunjukkan kiri subset kanan dulu aja lah. X anggota F dari A iris B, berarti kan ini ya, kita punya X-nya anggota F A iris B, atau Y aja lah di sini. Y anggota F A iris B, berarti kan terdapat X anggota A dan juga X anggota B, ya kan? Sedemikian hingga Y-nya itu sama dengan Fx gitu kan. Oke ya, dari definisi dari F A iris B kan seperti itu ya. Artinya apa? Artinya adalah Fx ini anggota dari FA, ya kan? Karena X-nya anggota A kan. Terus Fx-nya ini juga anggota dari FB. Kenapa? Karena X-nya anggota B. Maknanya apa? Kalau dia anggota FA sekaligus anggota FB, berarti dia anggota FA di iris FB ya. Berarti kesimpulannya adalah F dari A iris B subset dari FA iris FB. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah diambil sebarang yang anggota FA iris FB. Jadi ya misalkan ini ya, kita punya Fx anggota FA di iris FB. Artinya apa di situ? Ya kita punya apa? Fx itu anggota FA dan juga Fx itu anggota dari FB ya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan, coba pakai polling lagi. Apakah kalau kita punya Fx anggota FA dan Fx anggota FB, Fx ini anggota dari FA iris B,
Nah, pertanyaannya seperti itu. Jadi saya stop, saya launch lagi satu polling. Ya atau tidak ini? Kita punya modal yang di sisi kiri ini, Fx itu anggota Fa dan Fx anggota Fb. Apakah Fx itu anggota A iris B? Wah, ini dominan ya. Oke. 8/2. Oh, 10/2 yang jawab ya. Ini nanti jangan-jangan kayak tadi ya. Dominan lebih banyak yang jawab salah kan. Ayo, ini 25/7. Yang 20, oh ini sekarang 26. 27 ya, 7 tidak. Yuk, baru 57% yang berpartisipasi, yang belum. Kalau kita punya Fx anggota Fa, Fx anggota Fb, apakah Fx anggota A iris B? Pertanyaannya kan seperti itu ya. Oh. Oh. Ini jelasinnya agak susah, ini agak berat nanti. Oh, 75/25. 3/1 ya. Oh, 30/12 sekarang. Baru 65% yang berpartisipasi. Saya coba berpikir cara menjelaskannya. Karena menjawab dan menjelaskan itu lebih sulit menjelaskan ya. Jadi apa ya? Oke, saya tutup ya supaya lebih cepat. Nih saya share hasilnya. Nih. 30 iya, 14 tidak. Oke. Jadi mungkin saya coba menggunakan contoh ya yang lebih mudah ya. Jadi kita pakai contoh yang tadi bisa dipakai atau tidak ya? Saya nggak tahu. Jadi apa ya? Semestanya misalkan kita ambil 1, 2, 3, 4, 5 lah, ya kan? Terus A-nya itu adalah 1, 2, 3. B-nya itu adalah 3, 4, 5 ya. Oke. Terus bukan semesta, maksudnya domain ya. Domainnya saya ambil itu. Terus kodomainnya ini kenapa susah dihilangkan sih? Nah, T-nya ini misalkan saya ambil ABC supaya lebih mudah. Jadi saya definisikan kalau fungsi itu kan yang penting setiap anggota domain punya ini ya, punya kawan ya. Jadi ya, bener kan? Jadi kita punya matriks anggota F. Oke. Saya nggak tahu sih apakah nanti jalan atau tidak ya. F1 misalkan A, F2 itu B, F3 itu C, F4 itu atau B lagi, ini B lagi, F5 itu C ya. Jadi kita punya seperti ini. Jadi F dari A iris B itu apa? Atau FA-nya dulu? Ada yang mau berpendapat FA itu apa? Isinya? Mungkin di kolom chat.
semua peta dari elemen-elemen A yang dan ada. Kenapa? A dan B. A dan B. Oke, betul. FB-nya B dan C. oke. A, B, C ya tadi. Benar kan ya? FA-nya itu kan cuma A dan B kan ya? Kan kita punya 1, 2, 3 kan? Ini A, B saja kan? Iya kan, benar. Ini B, C. Oke. F dari A iris B apa? A iris B itu cuma B kan? Kenapa? B ya? B aja deh. Ya kan? Kenapa? Karena kita punya A iris B ini, di sini hanya 3 kan? Jadi peta dari 3 ya hanya B ya. Dan oke. A yang anggota FA sekaligus anggota FB ya. Berarti F2 ya. Iya benar ya. F2 itu kan B ya berarti ya. Dia anggota FA. FA iris B. Oh ini masih jalan ini. Masih belum seperti yang diinginkan. Nyari counternya agak sulit ya. Karena sederhananya kayak gini. Yep. Kalau yang A-nya itu 3-nya diganti 5 mungkin bisa 125 gitu. Oh 3-nya kenapa? Jadi 5. Oh ini jadi ini ganti 5. Berarti F3-nya C ya? C3 yang jadi C. Kalau enggak paling gampang gini lah. 3-nya ini dihilangin aja gitu ya. Ya kan? Selesai kan? Oh iya ya, kosong. Ini kosong ya. Jadi kita punya F dari A iris B. Ini kan jadi himpunan kosong ya. Oke ya, jelas ya. Jadi kita punya F2 itu anggota FA. Soalnya niatnya ini mau bikin counter. F2-nya itu anggota FA, terus F2-nya itu anggota FB ya. Ya kan? Jelas ya. Ini kosong tadi yang FA iris B-nya. Benar ya? Karena F2 itu kan sama dengan B kan. B anggota FA, terus F2 itu juga B, B-nya anggota FB kan. Padahal ya jelas ya di situ kita punya F2 itu jelas dia bukan anggota himpunan kosong ya. Ya kan? Karena himpunan kosong tidak punya anggota. Jadi kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena dia tidak injektif. Jadi bisa dilihat ada 2 buah yang sama, tapi di sininya berbeda kan. Atau ada yang berbeda, petanya dia sama. Nah, kalau misalkan tidak ada yang barengan kayak gini, nah dia tidak akan mungkin terjadi seperti itu. Jadi kita harus pakai injektifnya ya. Jadi paham kan ya maksudnya ya? Jadi ini counternya, artinya di sini salah. Dan tadi berapa pollingnya? 30 ya, 68% ya. 68% ya, masih salah ya. Artinya belajar lagi ya. Sebagian besar kan masihan kan. Jadi kita punya apa di sini fx. Kita punya modal fx anggota FA, fx itu anggota FB, dan kita tahu F-nya injektif, ya kan? Yang mau kita tunjukkan adalah fx ini anggota F dari A iris B. Oke? Jadi kira-kira gimana nih manfaatin injektifnya ya? Ya bener ya, yang mau kita targetin ini kan tadi kan, dengan tambahan modal F yang injektif kan, atau andekan aja
andaikan tidak ya. Ya, andaikan tidak ya, misalkan ya, andaikan tidak, ya kan? Berarti fx ini bukan anggota dari f dari a iris b ya. Artinya apa? Di sini kan kita punya fx anggota fa ya. Jadi agak susah juga ya. Fa itu kan semua yang dipetakan dari A kan. Jadi iya kan, benar kan? X anggota A kan. Terus di sini kenapa malah jadi bingung? Fx itu benar kan di sini tadi ya. Jadi kita punya ini mau ngapain sih tadi? F bukan anggota F dari A iris B. Jadi untuk setiap, ya kan? Untuk setiap misalkan C anggota A iris B, ya kan? Kita punya Fx ini tidak sama dengan Fc gitu ya. Oke ya, ya kan? Benar ya, dari definisi dari Fa iris B ya. Ya kan? Fc ini kan anggota F dari A iris B gitu kan. Jadi ya, karena ini bukan anggota Fa iris B, berarti kan ya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang sama kan, benar kan? Atau gimana ini? Kenapa tiba-tiba ini ya? Jadi kita yang pasti menggunakan injektifnya ya, kalau seperti ini ya. Jadi gimana ini? Atau mungkin kita pakai ini. Jadi akan ditunjukkan dia anggota yang ada di situ. Jadi artinya apa? Nggak pakai andaikan, mungkin bisa langsung jadi. Siapa tahu kan? Ternyata lebih mudah, nggak usah pakai reduksio. Jadi bagaimana cara menunjukkannya? Dari sini, karena fx itu anggota fa, jadi ini kan kita nggak tahu ya x-nya di mana ya tadi ya. Iya nggak? Iya kan? Jadi kita nggak tahu kan x-nya di mana kan? Yang mau kita tunjukkan kan x-nya anggota itu ya, iris B tadi ya. Jadi fx itu anggota fa, artinya kan berarti terdapat c anggota a, ya kan? C anggota a, sedemikian hingga fx ini sama dengan fc ya, ya kan? Terus fx itu anggota dari fb, berarti kita punya terdapat d, misalkan anggota a, anggota b maaf, sedemikian hingga fx ini sama dengan fd. Oke. Jadi dari sini kita peroleh apa? Dua-duanya sama-sama fx kan. Nah, karena f-nya itu injektif, berarti kita punya apa? fc ini kan sama saja fx, ini sama saja fd, berarti kita punya c harus sama dengan d. Oke. Dan di sini ya dia anggota apa? C-nya anggota A, D-nya anggota B kan. Dan dua-duanya sama, berarti ini anggota dari A iris B. Oke. Jadi kesimpulannya adalah fx ini anggota dari fa iris B. Oke ya, clear ya. Ya, jadi mau tidak mau lah kita harus menggunakan injektifnya. Jadi itu, dan mungkin istirahat dulu sebelum arah sebaliknya, yaitu ke kiri. Jadi kita tahu ini f dari ini a sama b-nya semuanya ya. Jadi kita tahu
untuk setiap AB subset S, ya kan? Kita tahu FA iris FB sama dengan F dari A iris bukan F dari A iris B. Ini mikrofon sudah masuk kan? Yang mau ditunjukkan adalah F-nya injektif ya. Jadi kita ambil saja sebarang AB anggota S ya kan, di mana FA itu sama dengan FB. Kalau mau menunjukkan dia injektif ya kan, kita harus menunjukkan bahwa A itu sama dengan B ya. Jadi sederhananya kalau saya lihat ya, sebenarnya karena FA sama dengan FB, mungkin A-nya kita ambil ini aja, A-nya kita ambil singleton A ya kan, B-nya mungkin diambil semestanya aja juga nggak masalah ya. Jadi bisa dilihat di situ FA ini karena sama dengan FB ya kan, dia jelas ya, ini kan anggota dari FA, oke ya. Terus yang di sini dia anggota dari FB ya, oke. Jadi karena mereka sama berarti ya sudah dia anggota dari FA diiris FB ya. Dan karena ini sama dengan F dari A iris B, kenapa saya buat seperti ini? Karena ya saya tahu A iris B itu mau nggak mau harus singleton A kan. Jadi ya mau tidak mau kan. Jadi kita punya apa di situ? F dari A iris B berarti kita memperoleh apa? Apakah kita bisa simpulkan bahwa A sama dengan B? Karena FA iris B itu mau nggak mau hanya satu elemen ya. Tapi yang dibawa ke ya agak susah juga ya. Atau B-nya inilah. Oh, nggak bisa juga ya. F dari A iris B. Atau B-nya kita ambil singleton B mungkin. Nah, A iris B, nah ini kan. Nah, gini mungkin. Karena dia sama, gimana ini? Berarti kan di sini kan ini ya, terdapat atau inilah A-nya mungkin diambil X lah. Ini trial and error ya. B-nya juga diambil, jangan X lah, berarti ya A ini tadi benar, A-nya ini terus ini mungkin S tadi ya, bisa jadi ya, singleton A kan. Jadi kan terdapat ya kan X anggota A iris B sedemikian hingga ya enggak, ini sudah bisa langsung disimpulkan belum sih? Targetnya kita mau mengatakan bahwa A itu sama dengan B. Atau opsi lain ya mungkin pakai ini ya, pakai apa, reduksio, jadi pakai pengandaian. Andaikan tidak kan, jadi nanti bagaimana. Tapi kata kuncinya ini sih, kalau kita melihat di sini ada untuk setiap, berarti ya kita manfaatkan saja untuk setiapnya tadi ya. Atau B-nya di B mungkin. Atau ini diganti B, singleton B gitu. Ya, jadi kita punya dia sama dengan FA iris B ya. Jadi mau tidak mau kan di sini A iris B-nya kita nggak tahu.
Tapi kan dia nggak boleh kosong ya. Oke ya, dari sini kan kelihatan ya. Jadi A iris B itu tidak boleh himpunan kosong. Oke. Ya. Ya kan? Jelas ya di situ ya. Jadi ini tidak kosong, berarti A iris B ini tidak kosong. Karena A-nya isinya singleton A, B-nya isinya hanya singleton B, artinya apa? Mau tidak mau dari sini harus jadi A sama dengan B. Ya kan? Karena isinya A itu hanya A saja, isinya B itu hanya B saja, dan dia tidak kosong irisannya kan? Berarti mau nggak mau ya A sama B dia harus sama. Jadi kita peroleh seperti ini kan. Jadi ya benar kan, kita punya FA sama dengan FB, kita memperoleh hasilnya FA gitu. FA sama dengan FB, kita memperoleh hasil akhirnya A sama dengan B ya. Dari sini tadi dengan modal FA-nya anggota FA, FB-nya ini anggota FB. Jadi dia anggota FA iris FB karena dua-duanya ini sama. Dan ini sama dengan sini, artinya kan F dari A iris B itu tidak kosong. Kalau F dari A iris B itu tidak kosong, berarti A iris B-nya juga tidak kosong. Karena kalau misalkan A iris B-nya kosong, ya FA iris B mesti kosong juga kan. Jadi karena ini nggak kosong, ini juga nggak kosong. Karena A dan B-nya pemilihannya seperti ini tadi, ya biar nggak kosong mau nggak mau harus A-nya sama dengan B. Jadi seperti itu ya. Dan ya nanti nulis ulangnya inilah. Kalau misalkan masih bingung bisa cek untuk recordnya ya. Oke, itu dulu mungkin. Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada.